Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi nggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun, ASI-nya terpenuhi nggak? Jawaban cerdas ala Mas Gibran saat ditanya banyak wartawan. Kembali lagi di Konoha News, berita tentang rakyat Konoha dan pejabat Konoha. Jawaban Mas Gibran saat ditanya oleh banyak wartawan ini bikin berdecak kagum, guys. Inilah beberapa cuplikan video solusi Mas Gibran dalam menangani stunting, guys. Nih, mari kita simak videonya. Screening anemia. Nanti kalau sudah menikah, sudah hamil, harus dicek yodium, asam sulfat ini memenuhi enggak. Nanti kalau sudah melahirkan, anaknya harus dicek juga 2 tahun, harus ASI. Lalu setelah itu MPAS-nya seperti apa, kandungan proteinnya seperti apa. Terus nanti kalau udah sekolah ya itu tadi, kalau bisa disediakan makan siang gratis dan susu. Nah, ini tanggapan Om Rocky Gerung tentang pernyataan Mas Gibran penanganan stunting dengan asam sulfat. Gibran itu membebani Prabowo kan? Slip of tongue ya, karena bukan hanya sekali dia menyampaikan itu, ternyata 2 kali ya. Di setidaknya para netizen itu punya 2 video di tempat yang berbeda. Gibran menyatakan hal yang sama. Jadi ya kawan ini satu, pertama dia pasti nggak tahu soal itu, kedua contekannya salah atau ketiga dia salah membaca contekan. Dan ini kemudian menjelaskan pada kita mengapa kemudian tim dari paslon Prabowo Gibran itu mati-matian untuk menolak debat di KPU. Gitu. Ini bisa dikasih tema debatnya kan? Karena banyak netizen yang juga usulin ya ada debatnya soal nama-nama ikan aja lah itu. Apa sebetulnya kan? Tapi makin lama Gibran ini makin bukan sekedar faktor yang mendefisitkan suara Pak Prabowo, tapi faktor yang mendestruksi kemampuan ya. Ya. Jadi merusak betul, karena tidak mungkin orang menganggap bahwa calon pemimpin kita itu adalah orang-orang yang nggak mampu untuk bahkan mengucapkan gagasan kecil atau mengucapkan rumus kimia yang sederhana yang anak SMA juga tahu dari awal tuh H2SO4 itu artinya asam belerang, asam sulfat tuh. Tapi udahlah, itu satu soal yang makin lama bikin panik sebetulnya. Jadi kepanikan di tempatnya Pak Prabowo itu justru untuk melindungi ketidakmampuan Gibran. Padahal dari awal Pak Prabowo memerlukan Gibran untuk mensuplai kelebihan dia di bidang apa? Ya di bidang hal-hal yang populer, karena milenial mungkin atau Gen Z itu tahu bahwa Gibran paling tidak membaca literatur yang cukup tuh. Lama-lama betul-betul Gibran itu membebani Prabowo kan pasti Prabowo jengkel juga kan, walaupun nggak diperlihatkan di baliho kejengkelan Pak Prabowo, tapi kita bisa duga bahwa sebagai pembaca buku dan mengerti banyak ilmu pengetahuan, Prabowo merasa masa hal sepele itu nggak ngerti apa itu asam sulfat kan. Jadi harusnya dari awal mesti ada tim yang menuntun Gibran tuh, tapi mau dituntun dengan cara apa itu masalahnya kan. Dan Pak Jokowi kalau dari awal bisa dituntun, ngapain mesti lewat Mahkamah Konstitusi? Dan itu kemudian yang dibuka bahwa dari awal Gibran itu jadi wali kota juga itu karena tekanan Pak Jokowi pada FX Rudi, tekanan Ibu Iriana segala macam kan. Jadi terlihat bahwa Gibran memang dipersiapkan, dibikin matang karena diperam gitu. Itu ya itu apa istilahnya itu dipaksa untuk matang, tapi tidak mampu juga. Kan tetap ada hal yang orang bisa lihat ini nggak mampu sebetulnya. Jadi orang akan bilang ya memang ini keluarga yang nggak mampu dong. Nanti Pak Jokowi terhina juga sebagai keluarga kan, karena betul-betul netizen ini setiap hari akan diolok-olok tuh. Jadi bayangkan misalnya Ibu Iriana juga pasti akan ikut diolok-olok saya. Ibu Iriana nggak bisa bayangkan bahwa yang dia paksakan itu akan menghasilkan olok-olok. Nah kalau akademisi yang olok-olok mungkin masih sopan lah itu pakai istilah canggih. Kalau netizen itu nggak ada ampun olok-olok. Nah setelah kita tonton simak videonya baik-baik, kalau menurut aku ya ini kesalahan fatal yang bisa menurunkan elektabilitas Gibran Prabowo. Ada lagi nih guys, video beliau ditanya mak tentang bahan pokok yang mahal. Nih guys videonya. Mas, apa rencananya Mas untuk menstabilkan harga ini? Temen ya? Enggak, aku akhir tahun kan memang harganya lagi naik semua nih Bu ya. Insya Allah awal tahun udah stabil ya.
Ini dari sisi konsumen ini. Ya Pak. Nah, kalau ini nggak nyambung guys jawabannya. Harusnya jawabannya itu yang bijak, mengadakan operasi pasar dan pemerintah menjual bahan-bahan pokok murah dengan cara mensubsidi barang yang mahal tersebut. Itu lebih bijak terdengar oleh masyarakat gitu. Nah, terakhir dari video cuplikan Gibran ini, aku punya video netizen yang bernyanyi tentang asam sulfat guys. Nih videonya. Mari kita simak. Asam folat jadi sulfat, ibu hamil bisa sekarang. Bukannya cegah stunting, malah jadi pusing-pusing. Belum lagi ngisi-ngisi. Bukan karena salah ucap, tapi karena belum cakap. Debat capres bisa lenyap gara-gara belum siap. Cawapresnya megah-megah. Nah, oke guys, setelah kita tonton semua video-video yang banyak beredar di internet tentang jawaban-jawaban cerdas Mas Gibran, penanganan stunting, menstabilkan harga, lowongan kerja, semuanya jawabannya kurang bijaksana kalau menurut aku ya, karena dia belum paham akan masalah yang ada di masyarakat. Jadi caranya Mas Gibran kalau mau paham apa yang dirasakan masyarakat, jadi orang kecil dulu Mas, belajar, jangan jadi anak presiden. Maksudnya dari sini, dari bawah merangkak step by step, memahami masalah masyarakat gitu guys. Jadi anggota DPR atau anggota DPRD nyalek dulu atau jadi gubernur dulu, jadi paham akan lingkungan. Jadi nggak seakan-akan nggak paham apa yang dialami atau yang kesulitan yang dialami oleh masyarakat gitu Mas Gibran menurut aku. Nah, menurut kalian gimana guys video-video tersebut? Semoga kita punya pemimpin yang lebih cerdas, lebih paham akan kondisi masyarakat dan bisa menyelesaikan masalah yang ada. Karena memang daya beli masyarakat sekarang itu sangat-sangat rendah guys. Mungkin kalau yang menengah ke atas mungkin masih stabil ya, tapi kalau yang menengah ke bawah, aku rasakan itu ramenya hanya saat weekend atau awal-awal gajian aja, terus setelah itu sepi guys, beneran. Nah, saya juga kan pengusaha pedagang seperti kayak Mas Gibran dulu saat jadi jualan martabak dulu kan. Jadi harusnya lebih paham akan hal itu gitu ya. Semoga ke depan kita punya pemimpin yang lebih baik, lebih paham akan kondisi ekonomi kita, dan lebih maju untuk Indonesia lebih maju. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.